Olahraga pasak gel-gel kak. Kak, kayak masih dot nawang ya kan sih asal muasalnya pas gel-gel tuh. Mira tuh betaro adi dua kini tujuan kane. Di ngana ge Gus nak kini ceritane. Pada zaman dulu, di Bali ada permusuhan antara rakyat Bali Age dan Arya yang tidak bisa diredamkan. Untuk itu, ada seorang patih yang bernama Ki Patih Ulung yang memiliki saudara bernama I Gusti Agung Pasak Gel-gel. Menurutnya, I Gusti Agung Pasak Gel-gel ini sangat bijaksana dan mampu meredamkan permusuhan antara rakyat Bali Age dan Arya. Pada saat itu, di Bali masih mengikuti sistem kepemerintahan seperti di Majapahit. Untuk itu, Ki Patih Wulung mengutus seseorang agar menemui Raja Majapahit untuk meminta izin agar I Gusti Agung Pasak Gel-gel dinobatkan sebagai raja. Kemudian utusannya tersebut melakukan perjalanan ke kerajaan Majapahit dan sampailah dia di sana. Lalu ia bertemu dengan Raja Majapahit dan membicarakan tentang pengangkatan I Gusti Agung Pasak Gel-gel menjadi raja di Bali. Kemudian Raja Majapahit menyetujuinya karena ia mengetahui I Gusti Agung Pasak Gel-gel ini adalah orang yang bijaksana dan cocok sebagai pemimpin. Pada tahun 1343 Masehi, diangkatlah I Gusti Agung Pasak Gel-gel ini menjadi raja dan diberi gelar Kiai Agung Pasak Gel-gel. Pada saat itu, rakyat Bali Age dan Arya akhirnya berdamai. Dan kedua rakyat tersebut sangat menghormati Kiai Agung Pasak Gel-gel. Selama beberapa tahun menjadi raja, Kiai Agung Pasak Gel-gel kemudian meminta izin kepada Raja Majapahit agar mencari pengganti dirinya. Kemudian, Raja Majapahit mengangkat seorang adipati bernama Sri Kesna Kepakisan untuk menjadi raja di Bali. Namun, pada saat kepemerintahannya, ia kurang memperhatikan rakyat Bali Age. Tentu saja hal tersebut membuat rakyat Bali Age menjadi marah. Kemudian, rakyat Bali Age melakukan pemberontakan kepada Sri Kesna Kepakisan yang dipimpin oleh Pasek Kayu Selem. Pada saat itu, Sri Kresna Kepakisan meminta bantuan kepada Kiai Agung Pasak Gel-gel untuk melakukan pembicaraan dengan pemimpin rakyat Bali Age, yaitu Pasek Kayu Selem. Pada saat bertemunya Kiai Agung Pasak Gel-gel dan Pasek Kayu Selem, ia lalu membicarakan tentang pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Bali Age karena Pasek Kayu Selem menghormati Kiai Agung Pasak Gel-gel. Ia melakukan perdamaian dengan syarat Sri Kresna Kepakisan mau memperhatikan rakyat Bali Age, terutama memperhatikan tempat suci mereka. Lalu Kiai Agung Pasak Gel-gel menyampaikan pesan tersebut kepada Sri Kresna Kepakisan. Dan ia menerima syarat tersebut dan berjanji kepada rakyat Bali Age untuk memperhatikan mereka dan tempat sucinya. Kemudian, Kiai Agung Pasak Gel-gel ini kembali ke keluarganya. Kiai Agung Pasak Gel-gel ini memiliki 3 orang istri. Istri yang pertama adalah putri dari Pasek Kayu Selem yang bernama Loh Madri dari Tampuriang Batur. Dan mereka memiliki 2 orang anak yang sama-sama bernama I Gusti Pasak Gel-gel. Pada saat itu, tidak adanya keturunan laki-laki di Tampuriang Batur, maka I Gusti Pasak Gel-gel sulung dinobatkan menjadi pemimpin rakyat Bali Age, dan pada saat itu pula nama Tampuriang Batur berubah menjadi Desa Songan. Daerah kekuasaan I Gusti Pasak Gel-gel yang dulunya luas, kini hanyalah di Desa Songan dan sekitarnya. Pada saat itu pula, dalam Gel-gel Sri Semara Kepakisan membangun sebuah pelinggih di pemerajaan I Gusti Pasak Gel-gel. Mulai saat itu, keturunan I Gusti Pasak Gel-gel di Desa Songan hanya mempergunakan nama Pasak Gel-gel saja.
Sedangkan istri kedua Kiai Agung Pasak Gel-Gel bernama Tangkas Kori Agung dan memiliki 3 orang putra bernama Pasak Pangeran Tangkas Kori Agung, Bendese Tangkas Kori Agung, dan Pasak Tangkas Kori Agung. Selanjutnya, istri ketiga Kiai Agung Pasak Gel-Gel berasal dari desa Gel-Gel dan memiliki 6 orang putra yang sudah tinggal di beberapa daerah. Yang pertama, bernama I Gusti Pasak Gel-Gel yang menjadi prabekal di desa Aan Klungkung dan diberi gelar I Gusti Pasak Gel-Gel Aan, dan ia membangun sebuah pura pase pada hari Selasa Kliwon Ware Prangbakat. Putra kedua bernama I Gusti Pasak Gel-Gel yang tinggal di desa Akah Klungkung. Sebagai kepala desa, ia menurunkan keturunannya di sana sampai pada akhirnya ia membangun pemerajan pada hari Sabtu Kliwon Ware Landep. Akhirnya, pemerajan tersebut berstatus Pura Dadie Pasak Gel-Gel Akah. Dan keturunan I Gusti Pasak Gel-Gel desa Akah ada yang masih memakai jati diri Pasak Gel-Gel Akah